Yang terakhir itu tadi, lah ini udah saya bersihin. Yang terakhir itu tadi kamarnya kok agak seram gitu. Kamarnya itu agak seram. Terus saya itu masuk, teman saya Pak Paimin tadi sebelah saya. Terus saya buka, ternyata di dalam itu ada Pak Supono. Di dalam itu ada Pak Supono. Duh, ternyata Pak Supono itu loh kok jadi buto. Itu jatuh Pak Supono itu apa itu? Jarang keluarnya tuh saya ingat hari Kliwon. Hari Kliwon itu Pak Supono itu nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar, masuk di dalam kamar. Itu kira-kira 3 hari. 3 hari ya, pokoknya hari-hari Kliwon lah ya. Saya tahu itu hari-hari Kliwon. Itu kalau ada orang nyari Pak Supono itu dibilangnya di rumah sakit itu. Kembali lagi dengan Pak Bambang. Ini Pak, katanya Bapak sama teman Bapak, Pak Paimin, pernah bekerja di rumahnya Pak Supono. Katanya Bapak sama temennya melihat sesosok buto di rumahnya Pak Supono. Gimana itu kisahnya? Ditanya tuh gini ya, saya tuh kan bekerja di situ dengan Pak Paimin tuh sahabat saya sejak kecil sampai besar. Sampai bersama itu kumpul terus seperti keluarga sendiri. Jadi sendiri terus kok kerja bersama-sama di rumahnya Pak Supono. Di situ terus saya disuruh kerja jadi Pak Kebun sama Pak Paimin itu bersih-bersih di rumahnya Pak Supono itu tadi. Terus lama-kelamaan kira-kira ada 1 tahun saya itu dianggap keluarganya sendiri dengan Pak Supono. Dengan Pak Supono itu tadi. Terus saya dengan teman saya Pak Paimin itu tadi ya mau ya enggak gitu. Sebabnya enggak enak lah. Nah baru kenal kira-kira 1 tahun kok dia sudah dianggap seperti keluarga saya sendiri daripada pulang jauh katanya. Terus tapi lama-kelamaan ya saya itu mau daripada saya itu nyinggung Pak Supono karena Pak Supono itu baik. Terus saya mau dengan Pak Paimin. Terus di situ disuruh bersih-bersih di dalam rumah. Pertama enggak pernah masuk di dalam rumahnya itu karena apa? Karena di rumahnya itu katanya ibu Pak Supono tadi bilang jangan sampai masuk di kamar. Ya saya takut, saya patuhi karena majikan. Jadi saya patuhi dengan Pak Paimin itu. Apalagi kalau orang dua itu selalu kompak. Kompaknya gini, seperti apa ya, pinang di sebelah dibagi 2 itu. Terus dia tuh bersih-bersih di dalam, ikut bersih tadi ikut dalam, tapi ibu bilang tidak boleh masuk di kamar. Yang nggak boleh masuk di kamar itu apa kamarnya Pak Supono dengan istrinya tadi? Ya itu saya tuh enggak tahu, masalah itu enggak tahu sebabnya tidak boleh memasuki kamar. Jadi yang dibersih itu yang di ruang-ruangan aja, maksudnya gitu. Yang di ruang-ruangan, pokoknya yang di kamar-kamar itu tidak boleh dimasuki katanya ibu tadi. Terus saya terpaksa kok ada apa tuh suara gitu loh, kok saya tuh enggak enak pikiran saya dengan Pak Paimin itu enggak enak. Terus saya bersihin, wah itu kotor semua kamar-kamar itu. Jadi
saya bersihin semua, terus saya masuk dalam kamar. Teman saya di belakang saya, Pak Paimin itu tadi. Pak Paimin tadi. Kalau gitu ayo dibersihin bersama-sama yang di dalam kamar. Kamar yang terakhir itu tadi. Lah ini udah saya bersihin, yang terakhir itu tadi kamarnya kok agak seram gitu. Kamarnya itu agak seram. Terus saya itu masuk, teman saya Pak Paimin tadi sebelah saya. Terus saya buka, ternyata di dalam itu ada Pak Supono. Di dalam itu ada Pak Supono. Duh, ternyata Pak Supono itu kok jadi buto. Buto besar itu. Terus lidahnya itu menjalar sampai ke tanah, liurnya sampai bawahnya gitu. Terus saya lama-kelamaan teman saya itu udah semaput duluan melihat itu. Pingsan Pak ya? Iya, pingsan. Langsung itu semaput. Terus saya masih macet orang Jawa, cengang gitu Pak. Cengang itu habis itu saya juga ikut semaput. Orang itu tanya, ya Pak siapa itu Supono tadi. Loh, jadi Pak Supono itu saya mikir sendiri, apa Pak Supono jadi buto? Saya tuh bilang gitu. Terus habis itu langsung tapi nggak ingat, sudah semaput saya. Loh, waktu itu terus nggak ingat, terus ingat ibunya siapa itu Pak Paimin itu orangnya ngerti Pak, orangnya tuh orang pintar, dia tuh tahu bawa gelas, dia tuh jatuh gelas itu jatuh. Loh, ada apa anak saya ini? Lari, tapi saya nggak tahu. Waktu itu saya diberitahu pada ibunya tadi. Ibunya teman Bapak itu? Iya, ibunya Pak Paimin. Ibu Ini. Pak Paimin itu orang pintar memangnya. Dia tuh tahu kalau anaknya ada apa-apa tuh tahu dia. Sholatnya percaya saya tuh tekun orangnya itu. Tiap malam nggak pernah tidur. Terus itu kok terasa gitu loh. Padahal saya tuh nggak pernah cerita gini-gini. Terus saya itu ya itu terus saya diangkat, katanya itu saya dengan Pak Paimin tuh diangkat di luar, katanya tuh saya sendiri nggak tahu, nggak ingat. Siapa yang ngangkat katanya Pak? Yang angkat itu katanya ya ibunya tadi, ibunya Pak Paimin. Ibunya Pak Paimin dengan saudaranya ya. Itu diangkat ditaruh di luar. Terus itu saya kira-kira 1/4 jam sadar dengan Pak Paimin itu. Terus saya pulang di rumahnya ibunya Pak Paimin tadi. Nah, di situ saya pulang, habis itu ibu tadi datang, ibunya istrinya Pak Supono tadi. Istrinya majikannya Bapak itu. Istri saya tuh datang. Duh, di mana ditanya, katanya di mana Pak ini, Pak Bambang dengan Pak Paimin kok nggak ada. Karena pintunya kan dibuka semua. Jadi saya tinggal tuh pintu kan dibuka. Saya terus diajak pulang dengan ibunya Pak Paimin tadi. Nah, terus waktu itu terus saya diajak di rumahnya Pak Paimin. Nah, di situ saya diceritain ada apa gitu. Terus Pak Paimin cerita di rumahnya Pak Supono tadi. Berarti Pak Supono itu sudah kaya. Kok Pak Supono itu kok jadi butuh? Ternyata Pak Supono itu jadi butuh. Kok masih mencari kekayaan? Apa Pak Supono tadi itu bener orangnya kaya banget Pak? Orangnya ya kaya, banyak mobilnya kok, nggak kaya gimana Pak? Kebunnya luas, rumahnya besar. Terus rumahnya Pak Supono dengan rumahnya teman Bapak tadi Pak Paimin itu apa dekat? Dekat. Waktu rumahnya Pak Paimin itu dekat kira-kira 100 meter lah. Oh dekat ya? Ya 100 meter. Makanya ibunya Pak Paimin tadi cepat langsung datang ya? Iya, maka dari itu lari langsung, katanya tuh lari. Ada apa anak saya? Ke situ di rumah Pak Supono itu kan nggak ada orang. Padahal di rumahnya Pak Supono itu nggak ada yang masuk, nggak pernah ada yang masuk rumahnya. Rumahnya kan tertutup. Terus habis pingsan itu gimana Pak ceritanya Pak?
Loh, habis pingsan itu saya sendiri kan bisa kan nggak tahu ya. Pingsan itu saya tuh terus saya tuh sadar kan. Habis itu saya sadar, ya itu saya cerita terus apa mau cerita, terus ibunya tuh datang, ibunya Pak anu tadi Supono. Loh, kenapa kamu pulang lah? Terus ibunya anu Pak Paimin tadi kan cerita, Istrinya majikan bapak. ya yang datang itu yang Pak Supono itu jadi butuh itu tadi, yang datang kan istrinya. Iya. Masuk di rumahnya ibu anu Paimin tadi, tanya kenapa kok pulang, rumahnya enggak ditutup. Terus yang cerita ibunya. Saya dengan Pak Paimin itu diam, masih tercengang melihat Buto tadi. Masih kaget Pak? Iya, masih kaget, babnya waduh besar pokoknya tuh. Dia lidahnya itu menjalar di apa mukanya itu berubah Pak? Apa tetap mukanya Pak Supono, apa cuma lidahnya itu panjang itu Pak? Ya berubah, merah itu, matanya besar merah, terus lidahnya tuh menjalar, dia mau di tanah seperti jilat-jilat itu, seperti mau kemana ya, lidahnya itu sampai ke lantai Pak? Lantai, iya. Masya Allah, lidahnya itu sampai ke lantai. Terus habis itu loh, saya tuh makanya terkejut. Terus teman saya semua duluan, saya tengok, terus saya pingsan juga. Nah itu saya tuh nggak sadar sudah itu waktu itu. Tahu-tahu di rumahnya ya, Ibu Paimin tadi. Nah, di situ saya terus tadi ibunya istrinya Pak Supono itu datang. Majikan sampean itu? Ya datang. Dia bilang, lo kenapa? Kok pulang, pintunya nggak dikunci, nggak ditutup. Nah itu, tapi saya nggak bersuara itu. Masih belum bisa ngomong Pak? Iya, belum, masih tercengang melihat Buto tadi. Jadi yang bilang itu ibunya teman bapak, Pak Paimin itu tadi bilang, anakku tidak boleh kerja di rumahnya sampean. Loh, kenapa? Lah ibunya Pak Paimin itu belum cerita masalah ada anaknya melihat Buto itu belum cerita. Nah terus habis itu kan diceritain, ibu tadi ceritain dengan ibunya Pak Paimin tadi, cerita bahwa anak saya melihat Buto di rumahmu Pak Supono, kok jadi Buto. Nah gitu. Terus ibunya tadi bilang, jangan bilang siapa-siapa, masalahnya ditutup saja. Nah waktu itu dikasih uang ibunya itu siapa, Pak Paimin tadi, ibunya teman bapak. Iya, teman saya itu dikasih uang. Entah berapa tuh ngasih tuh itu. Yang ngasih itu istri majikan. Iya, bapak ya? Iya, yang ngasih itu istrinya majikan saya. Dikasih uang itu tidak tahu berapa, uang satu genggam ini penuh uang. Kira-kira berapa Pak? Enggak, kira-kira kalau 5 juta ya ada. Ada ya? Uang itu saya lihat itu penuh kok ini ya. Ya mungkin bisa lebih itu. Tapi ibunya Paimin itu ya gitu, tetap nggak mau. Tapi kelamaan namanya orang ya Pak. Itu berarti tetangga Pak ya? Ya tetangga agak jauh sedikit, berarti kan 100 meter kan berarti kan agak jauh. Cuma rumah itu kan rapat gitu. Nah terus sampai situ terus gitu aja bilang jangan sampai dipanjang-panjangkan salah itu. Terus saya ditanyain, saya bisa menjawab 1 kata 2 kata. Itu tadi, jangan sampai bilang ada orang. Ya saya mengangguk-angguk saja dengan Pak Paimin tadi. Karena itu mengangguk-angguk itu ya tanda tanya saya. Nanti kalau kira-kira kembali ke sana lagi, apa kira-kira enggak jadi apa itu? Lebon itu katanya tumbal ya itu. Mungkin Bapak sama temannya Pak Paimin tadi mungkin mau dijadikan tumbal. Nah ya itulah, saya nggak sengaja melihat pintu kamarnya majikan Bapak itu terbuka gitu ya? Itu nggak terbuka, tertutup, cuma nggak dikunci. Iya, mungkin lupa. Itu loh, lawang tertutup semua, makanya sudah bilang tuh ibu itu jangan masuk di kamar.
Cuma kenapa Bapak itu berani memasuki kamar itu kalau Nah. sudah ada amanah nggak boleh masuk kamar? Lah itu karena saya tuh mendengar suara mendesis-desis gitu. Ya, saya tuh disuruh bersih-bersih ya toh. Keadaan pintu tuh enggak ada yang dikunci. Entah lupa entah gimana enggak tahu ibu itu. Maksudnya kok pintu itu kok enggak dikunci. Terus saya mendengar suara mendesis-desis, saya masuk di situ. Ternyata di dalam kamarnya ya agak seram, namanya kamar di tempatnya Pak Supono itu ya agak seram. Itu gelap apa gimana Pak? Gelap, Gelap ya? gelap. Tapi Terus kelihatan wajahnya Pak Supono jadi buta tadi. ya jelas kelihatan dong, itu saya buka pintunya kan Terang dari luar ya. iya, sinarnya kan masuk terang. Nah disitulah saya melihat Pak Supono tadi kok menjadi buta, lidahnya tuh menjalar-jalar di lantai itu tadi. Kembali lagi Pak, terus habis dikasih uang tadi, ibunya Pak Paimin kan nggak mau ya? Ya, Ibunya teman Bapak tadi nggak mau. Terus gimana itu? ya lama kelamaan namanya orang Pak ya, dijanji itu jangan sampai terulang yang kedua kali. Jangan sampai anak saya melihat barang itu tadi, buta itu tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kata itu saya ikuti, namanya orang tua, namanya Pak Paimin itu terlalu patut pada orang tuanya. Kalau orang tuanya A ya A, dia itu. Saya akui teman saya itu. Apa istrinya majikan Bapak itu ngasih uang itu tujuannya biar tidak diomong-omongin sama tetangga, sama orang lain gitu Pak? Iya, maksudnya kan ditutup. Oh tujuannya itu ya? Maksudnya ditutup. Kalau uang itu untuk penutupan enggak Tutup boleh. mulut lah ya? Ya, ceritanya gitu. Maksudnya kan gitu. Nah, terus waktu itu, terus lama kelamaan kan saya sendiri kan berpikir orang tua itu tadi Pak Paimin dengan saya, gimana ini ceritanya. Ya sudah, kalau ibu menyetujui saya disuruh kerja di situ, ayo kita lakukan bersama, tapi tetap kita berdua, jangan sampai satunya nggak mau, satunya mau, jangan sampai, kita tetap kumpul. Kita seperti gimana ya, biarpun teman seperti saudara sampai sekarang ini. Apa itu terus Bapak sama Pak Paimin itu kerja lagi di rumahnya Pak Supono? Ya itu saya kerja lagi di situ karena disuruh ibunya Pak Paimin itu tadi, disuruh ya sudah enggak apa-apa, tapi janji jangan sampai dengan ibu tadi, janjinya dengan ibu jangan sampai diketahui lagi buta tadi Pak Supono itu tadi. Ya dia janji, tapi saya tetap sebenarnya mikir apa saya itu untuk tumbal atau apa, pikiran saya itu. Terus nanti bilang dengan Pak Paimin, dengan teman saya itu, nanti jangan-jangan awal dewe dibikin tumbal. Ada rasa takut Pak? Nah, rasa takut tuh ada, takut tuh ada. Karena apa? Sudah kelihatan seperti itu. Jangan juga orangnya udah kaya loh, orangnya tuh kaya loh. Nah, tapi kok masih punya pesugihan gitu. Pak Supono itu termasuk kaya satu kampung Pak? Apa gimana? Nomor 2. Kaya nomor 2 Pak? Kaya nomor satu kecamatan itu Pak? Satu ya, seperti pikir satu kecamatan, rumahnya tuh besar-besar, rumahnya. Sawahnya tuh banyak. Sawahnya tuh banyak. Jadi kalau dia itu sebenarnya tuh sakit. Saudaranya nengok Pak Supono tadi. Itu dibilangi Pak Supono itu di rumah sakit. Ternyata Pak Supono itu di rumah, di kamar itu tadi. Kamar tadi ya? Ya di kamar tadi. Terus saya kan pertama enggak tahu kalau di kamar gitu, kalau ada Pak Supono itu sakit ditaruh di kamar itu kan enggak tahu. Kalau orang sakit bawa di rumah sakit. Saudaranya ada gini Pak, apa ada saudara-saudaranya Pak Supono yang datang? Katanya Pak Supono kan sakit, iya. Tapi ada saudaranya yang ngertakan apa menyambang. Iya, apanya? Nah, ya itu saya dipesani dengan Ibu San. Nanti kalau ada saudara saya di sini nanyai Pak Supono, bilang Pak Supono di rumah sakit gitu ya. Oh iya Bu.
ya, oh jangan sampai lupa. Ya, terus saya tuh mikir loh, Pak Supono itu di dalam sakit, katanya kok di rumah sakit. Terus saya berarti diskusi dengan tempat saya tadi, diskusi maksud saya tuh, ya apa ceritanya itu? Tanya ya apa gitu? Suaminya sakit kok nggak boleh ada yang nengok itu loh, gimana kan? Maksudnya itu. Tapi kan Pak Anu itu, Pak Supono kan punya saudara sendiri. Ya ibunya punya saudara sendiri. Tetapi kan nanya tuh, saudara saya tuh ditaruh di rumah sakit mana? Gitu. Nanti kalau di rumah sakit Banyuwangi gitu ya. Nanti ternyata di Banyuwangi tidak ada. Nggak ada. Katanya kalau udah bawa pulang. Tapi sampai di rumah nanti saudaranya itu juga datang lagi. Yang lainnya itu. Nah, katanya penyakit itu kambuh lagi, dibawa ke rumah sakit lagi. Jangankan ke orang lain, saya sendiri bingung menghadapi gerakan saya itu. Terus saya berpikir terus waktu itu, pikir saya dengan teman saya diskusi terus, jangan-jangan tetap itu tadi harus dibikin tumbal gitu. Terus teman saya bilang, lah jangan pikiran seperti itu. Ini Pak, Bapak sama temennya Pak Paimin kan sudah lama kerja, hampir 1 tahun kerja di rumahnya Pak Supono. Iya. Bapak pasti melihat gerak-geriknya Pak Supono. Terus Bapak kan sering melihat ngapain aja Pak Supono. Apa ada hari-hari tertentu setiap 1 bulan Pak Supono itu melakukan apa? Itu pernah Bapak melihat sesuatu yang janggal lah bagi Bapak? Kalau itu jatuh Pak Supono itu apa itu jarang keluarnya tuh. Saya ingat hari Kliwon. Hari Kliwon itu Pak Supono itu nggak pernah keluar, masuk di dalam kamar. Itu kira-kira 3 hari ya, pokoknya hari-hari Kliwon lah ya. Saya tahu itu hari-hari Kliwon. Itu kalau ada orang nyari Pak Supono itu dibilangi di rumah sakit. Itu siapa yang bilang gitu? Ibu yang bilang itu Pak Supono ya? Iya, istrinya Pak Supono itu bilang, saya pokoknya hari-hari itu kalau ada tamu itu saya disuruh bilang kalau Pak Supono di rumah sakit gitu. Di rumah sakit. Terus saya tuh bilang, Pak Supono di rumah Bu. Di rumah, kalau dibilang di rumah sakit, malah saya itu dibilangi dengan ibu, sudah bilang gitu aja, pokoknya ada tamu siapapun yang datang itu sama bilang kalau Pak Supono itu di rumah sakit. Di rumah sakit itu loh, padahal itu loh Pak Supono itu kan di rumah. Saya tuh berpikir gitu loh. Terus di dalam kamar itu sebenarnya Pak Supono itu apa itu mencari kekayaan, apa yang dibuat kan saya nggak tahu, maksud itu kan gitu, nggak tahu apa gitu. Terus Bapak itu, kalau kan Bapak pernah melihat Pak Supono itu berubah menjadi sesosok buta ya, apa mungkin selama 3 hari itu dia itu melakukan ritual di dalam kamar tadi Pak ya? Ya itu bisa lah ya, itu saya pikir mungkin ya itulah ritualnya, mungkin jadi buta lagi atau gimana. Saya tuh berpikir, saya tuh di situ dengan Pak Paimin tuh itu apa kira-kira jadi buta lagi, sebabnya apa nggak pernah keluar gitu. Terus waktu itu ibu tuh ngawasi saya dengan teman saya itu, apa kira-kira takutnya itu ibu saya mau masuk lagi gitu, nggak tahu. Makanya ibu itu terlalu ngawasi lah saya dengan teman saya itu. Jadi lah untuk panjenengan Pak melihat sesosok Pak Supono itu, berarti Pak Supono itu kaya secara mencari pesugihan menjadi buta tadi Pak ya? Iya jelas itu. Itu lah menurut sampean itu pasti Pak ya? Pasti jelas lah, itu jelas sudah itu. Banyak warga netizen itu tidak percaya dengan kisah-kisah tentang pesugihan Pak. Terus apa tanggapan Bapak dengan warga-warga netizen ini Pak? Sekarang gini, aja orang gak kerja ya, kerjanya itu adanya,
Tapi warisan katanya dulu itu sudah bercerita ibu ini, orang nggak punya. Tetapi dari mana kalau nggak mencari kekayaan? Kekayaannya itu loh, dari mana? Oh, nggak kerja. Oh, saya itu tahu, diceritain ibunya itu. Katanya orang nggak punya, tapi ternyata sekarang hartanya itu berlimpah, gitu loh. Terus bapak lagi menyaksikan dengan mata sendiri, melihat sesosok manusia bisa berubah menjadi buta, lidahnya sampai ke lantai, Pak ya. Nah, yaitu apalagi saya sendiri, bukan katanya orang, saya sendiri membuktikan dengan teman saya, saksi hidup, asasi itu. Orang kok bisa jadi buta, gitu loh. Lo kenapa kalau nggak cari kekayaan? Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah berkenan mau berbicara tentang pengalaman Bapak. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.